Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita bertemu lagi di dalam refleksi pribadi. Dan saya mau setiap kita di dalam masa-masa penyebaran virus corona ini, kita yang tidak bisa beribadah di dalam gereja, tidak bisa berkumpul dengan saudara seiman, kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan secara pribadi atau komunal bersama dengan keluarga kita di dalam rumah. Saudara, saya harapkan setiap jemaat mengalami tubuh yang sehat, mengalami perlindungan dari Tuhan di masa-masa ini. Saya rindu setiap kita juga tetap ingat bagaimana cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang menarik, yaitu kesombongan di dalam hidup seseorang. Bagaimana kesombongan itu menghancurkan segala-galanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi nats ataupun dasar firman dari perenungan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Amsal 21 ayat yang keempat. Saudara, saya akan bacakan bagi setiap kita. Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Saudara, di masa-masa penyebaran virus corona ini, bagaimana dengan usaha dan pekerjaan kita sekarang ini? Tentu kita tersendat, bukan? Tentu banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya tutup sementara. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ya pemasukan menjadi sedikit, sedangkan mereka harus tetap membayar pegawainya. Suatu kali ada seorang kaya ini memiliki perusahaan cukup besar, memiliki cabang yang cukup banyak di mana-mana. Dia begitu sombong karena dia melihat bahwa perusahaannya ini begitu baik, perusahaan ini terus maju, dan akhirnya dia berkata begini, "Saya yang membuat perusahaan ini menjadi maju." Nah, dia lupa bahwa ada kuasa Tuhan, dia lupa ada cinta kasih Tuhan yang dinyatakan melalui kesuksesan dirinya menjadi pengusaha pada saat itu. Tetapi saudara, bagaimana waktu dia menghadapi virus corona ini? Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi ya. Jadi bukan benar-benar nyata, tetapi seringkali ini dialami oleh orang-orang yang memang posisi kedudukan sudah tinggi. Lalu dia bilang begini, "Ya, virus corona bagaimana saya menghadapinya? Saya punya uang banyak. Kalau saya sakit, saya tinggal pergi ke luar negeri, saya berobat di sana." Nah, saudara, kesombongan itu masih ada di dalam dirinya. Tetapi sekali waktu Tuhan menghukum dia dengan adanya penyebaran virus corona, perusahaannya menjadi mulai sepi karena penjualan juga tidak bisa berjalan seperti biasanya, dan akhirnya dia mengalami sakit. Setelah sakit, apa yang bisa dia lakukan? Saudara, kalau orang yang sudah sakit apapun, termasuk yang terkena virus corona, kalau tidak segera diobati, juga tidak bisa tertolong. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mau punya uang seberapa banyak pun, kalau Tuhan waktunya mengambil nyawa orang tersebut, Tuhan pasti ambil. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan mengambil nyawa orang tersebut pasti akan selamat, pasti akan tetap hidup. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan seorang bapak ini? Nah, seorang bapak ini tentu menyadari kesalahannya, mulai berpikir, kenapa ya selama ini saya sombong? Kenapa ya selama ini saya tidak ingat akan Tuhan, bahwa ini semua belas kasihan Tuhan, bahwa ini adalah anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kehidupannya sebagai orang yang mengenal Tuhan, menyadari ada kasih Tuhan, tetapi dia tidak mau akui. Dia mengakui bahwa dirinya sendirilah yang menjadi threat center, yang menjadi penopang, yang menjadi penguasa di dalam perusahaannya tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, masa-masa ini juga banyak orang-orang yang ingin menjadi pusat perhatian, menjadi threat center, sehingga dirinya disebut seorang yang eksis, orang yang patut disanjung, orang yang patut dihargai,
patut dihormati, maka mereka berlomba-lomba menjadi orang kaya, menjadi orang hebat, menjadi orang terkenal. Banyak orang yang mau berteman dengan orang-orang yang model seperti itu, bersahabat dengan mereka, sehingga teman-temannya juga mulai ikut terbawa arus. Nah, saudara, saya beritahu, itu adalah kesombongan-kesombongan yang terjadi di dalam dunia ini. Ingat saudara, iblis tidak lagi menakut-nakuti kita dengan film-film hantu, karena kita tahu kalau film-film hantu itu hanya film, begitu kan? Menakut-nakuti kita dengan segala cerita-cerita palsu, ataupun juga dengan cara adat istiadat yang membuat kita merasa takut atau bagaimana. Tetapi sekarang iblis lebih canggih lagi, lebih pintar lagi, yaitu mereka buat kita tergoda untuk menjadi siapa diri kita, bukan di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan setiap orang lain, sahabat kita, keluarga kita, saudara kita. Saudara, siapa orang yang dipandang sangat-sangat berarti, sangat-sangat dikejar, sangat-sangat dicari oleh banyak orang, atau oleh keluarga kita sendiri? Coba tanya, apakah orang yang beriman? Belum tentu. Mereka akan melihat ataupun menghargai dan mengakui orang-orang yang kaya, yang hebat, yang terkenal. Nah, saudara, itu yang seringkali terjadi, sehingga orang-orang lupa akan Tuhan. Sehingga orang-orang menjadi sombong, apalagi orang-orang yang sudah hebat tersebut. Nah, maka firman Tuhan hari ini mau membuat kita untuk mengintrospeksi diri, refleksikan di dalam diri kita, bagaimana hidup kita dengan Tuhan selama ini. Apakah kita dalam kondisi yang sedang menyombongkan diri di hadapan orang lain dan di hadapan Allah? Nah, saudara, ini yang kita mau pelajari berdasarkan Amsal 21 ayat yang keempat tadi. Nah, saudara, kesombongan di dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan sebagai hal yang berdosa. Allah membenci orang-orang yang sombong. Setiap orang yang sombong pasti mengalami konsekuensinya dari Allah. Dalam masa seperti inilah di mana Allah memperlihatkan kuasa, keadilan, dan kedaulatannya untuk menyadarkan jiwa-jiwa orang yang sombong bahwa seisi dunia ini beserta keahlian, ketenaran, kekayaan adalah milik Allah. Saudara harus sadari itu. Mungkin kita sudah punya usaha pekerjaan yang begitu baik, lalu kita akhirnya menjadi sombong dan akhirnya kita lupa akan Tuhan. Ingat saudara, semua itu bukan milik kita. Semua itu bukan hasil jerih payah kita secara utuh, tetapi itu semua adalah bantuan, bimbingan, pimpinan, anugerah dan kasih dari Allah. Nah, saudara, ini penting sekali. Setiap orang disadarkan bahwa kesombongan itu adalah sifat dosa yang menjauhkan diri kita dari Allah, yang menjauhkan diri kita dari kebenaran akan firman Allah, akan pengenalan kepada Allah yang benar. Saudara, sifat ini merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Sifat ini juga membawa orang menyalahkan Allah, menganggap Allah itu rendah, dan menganggap Allah bukan lagi Allah yang sebenarnya. Saudara, banyak orang bilang, karena saya, bukan karena Allah. Saudara, artinya apa? Kita sedang merendahkan diri Allah. Posisi Allah harusnya di atas kita, tapi dibalik menjadi di bawah kita. Allah harus nurut apa yang kita mau. Allah harus mau mengakui usaha pekerjaan kita. Nah, terbalik ya saudara ya. Orang yang percaya kepada Allah, dia akan ingat bahwa yang menolong hidupnya, membuat dia sukses adalah Allah, bukan usahanya sendiri. Lalu orang tersebut akan memuji Allah. Orang tersebut akan memuliakan Allah. Nah, saudara, itu harusnya yang benar. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, lebih lagi memohon agar Allah membimbing hidupnya sehingga waktu di posisi atas, Allah yang memimpin, sehingga dia tidak menjadi orang yang sombong. Nah, saudara, ini penting sekali di dalam kehidupan masa kini. Karena masa kini kita sedang berjuang dengan realita yang ada, bukan hanya penyebaran virus corona, tetapi kita juga sedang berjuang untuk bersaing dengan zaman yang terus cepat berganti. Maka setiap orang seringkali lupa akan Tuhan, lupa akan cinta kasih-Nya.
sehingga membuat orang yang sudah sukses menjadi sombong. Nah, saudara, firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat yang keempat menjelaskan bahwa mata yang congkak, yaitu mata yang mendelik, menganggap orang sekitarnya bodoh, tidak berguna, lebih rendah daripada dirinya, tidak memandang orang-orang yang berada di bawahnya itu sebagai manusia ciptaan Allah, sebagai sesamanya. Atau manusia ini juga bisa mendelik kepada Allah. Siapa Allah? Saya tidak kenal. Ini semua hasil usaha saya, bukan bantuan dari Allah. Nah, saudara, seringkali itu bukan yang terjadi. Nah, lalu hati yang sombong, yaitu isi hati yang menganggap dirinya paling benar, paling hebat. Tidak ada yang dapat mengalahkan dirinya daripada apapun juga, termasuk Tuhan ya tentunya ya. Hati yang tidak membutuhkan Allah. Akhirnya yang menjadi pelita, menjadi cahaya, menjadi terang, menjadi pemimpin perjalanan hidup orang-orang ini, yaitu kesombongannya. Dan saudara lihat di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, yang disebut orang-orang sombong adalah orang-orang fasik. Orang fasik artinya orang yang tidak mau mengenal Tuhan, orang yang bebal, orang yang sudah dikasih tahu tetap tidak mau tahu. Orang fasik artinya orang yang jauh dari Tuhan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Itu ciri khas orang fasik. Saudara, tentu kita tidak mau ya ada atau tidak mau menjadi orang fasik, begitu kan? Tidak mau disebut sebagai orang fasik. Tapi hati-hati. Banyak orang percaya melayani di gereja setiap minggunya, hampir mungkin setiap hari melayani Tuhan di dalam gereja, tetapi mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang yang sombong. Saudara, hati-hati. Di dalam gereja sendiri bisa terjadi kesombongan. Misalkan orang tersebut adalah orang yang seringkali muncul di depan mimbar, di atas mimbar. Artinya mungkin menjadi liturgos atau menjadi pengkhotbah atau menjadi majelis atau juga menjadi jemaat-jemaat aktivis pengurus yang jabatannya cukup tinggi. Nah, lalu mereka menjadi orang yang sombong. Mereka bilang, ini kemampuan saya hebat berkhotbah, saya hebat menjadi liturgis, memimpin acara, saya hebat bermain musik, saya hebat di dalam pembesukan, pelawatan, atau saya hebat di dalam menyambut tamu, melobi agar orang-orang yang baru datang beribadah kepada Tuhan di gereja itu bisa tetap stay di gereja itu. Nah, saudara, hati-hati. Karena Tuhan sebenarnya yang menolong kita, bukan kemampuan kita sendiri. Nah, saudara, ini penting sekali. Ingat, orang-orang yang sombong dikuasai hidupnya oleh iblis. Pelitanya bukan Tuhan, tetapi pelitanya adalah iblis. Maka biarlah hari ini kita belajar dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi segala kondisi, apa yang kita punya, apa yang sudah Allah beri di dalam kehidupan kita. Ingat, itu semua dari Tuhan. Apa yang kita miliki sekarang, kehebatan, ketenaran, atau mungkin kekayaan, kepintaran, keahlian, itu semua murni dari Tuhan. Kita dipakai untuk apa? Pakai itu semua. Yang Tuhan beri, kita pakai untuk melayani Dia. Di dalam kita punya bidang masing-masing. Sebagai dokter mungkin, sebagai guru mungkin, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengusaha, pedagang, atau lain sebagainya. Bahkan sebagai tukang beca sendiri, Tuhan izinkan menjadi tukang beca. Dapat penghasilan dari sana. Bisa makan, bisa hidup dari sana. Itu semua anugerah dari Allah. Saudara, biarlah setiap kita benar-benar belajar menyelami baik-baik dalam masa-masa penyebaran virus corona ini. Kita tetap ingat akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali mengingat bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah. Itu adalah anugerah. Itu adalah bekal yang Tuhan berikan untuk melayaninya, bukan untuk kesombongan kita. Mari kita menyadari saat kita lahir kita tidak bawa apa-apa, kita mati pun nanti tidak bawa apa-apa. Nah, saudara, saat kita mati pun kita bertemu dengan Tuhan. Terbukti pada saat penyebaran virus corona, semua orang berbagai strata mengalami yang namanya ketakutan yang sama. Tidak ada yang dapat menghindar penyakit tersebut,
jika bukan kuasa dan kasih Allah yang membuat kita tetap terlindungi, tetap sehat, tetap aman, dan tidak terkontaminasi dari virus corona. Maka mari kita berserah. Kita mengakui Dia sebagai Allah dalam hidup kita. Buang kesombongan yang masih mengikat diri kita. Segera bertobat kepadanya, sebab Ia adalah Allah yang penuh kasih dan adil. Kasih-Nya akan menolong kita menghadapi segala situasi sulit, dan keadilannya akan mengarahkan kita kepada jalan yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kita. Nah, saudara, biarlah refleksi pribadi ini saudara renungkan di rumah, pikir baik-baik, dan lakukan di dalam kehidupan saudara. Tinggalkan kesombongan, tidak ada artinya. Malah itu menjadi konsekuensi di dalam hidup kita nantinya. Jadi penghukuman yang Allah berikan kepada setiap kita kalau kita tidak mau taat kepada Dia. Nah, saudara, biarlah firman Tuhan ini jadi ingatan bagi kita. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan di dalam surga, kami berdoa, mohon ampun untuk segala dosa yang kami perbuat. Khususnya hari ini kami belajar tentang kesombongan, betapa jahatnya kesombongan itu, betapa menghancurkannya hidup kami melalui kesombongan itu. Maka ajar kami untuk hidup merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Ajar kami berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan yang adalah penguasa hidup kami, pemimpin hidup kami. Tolong kami masing-masing pribadi orang yang penuh dengan dosa ini. Tuhan, kami rindu Tuhan menolong kami hari lepas hari menjalani kehidupan kami. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan di dalam menghadapi penyebaran virus corona ini. Beri kami kekuatan iman sehingga kami tidak takut menghadapi hal-hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita juga akan sama-sama berdoa syafaat sesuai dengan list doa yang sudah saya siapkan. Dan saya rindu biarlah kita bisa kembali berjumpa di waktu yang akan datang. Kalau kita masih belum bisa bersekutu kepada Tuhan di gereja karena mungkin penyebaran virus corona masih belum mereda, biarlah kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu, jangan merasa lelah, jangan merasa malas, atau memakai kesempatan waktu ini untuk kita bermalas-malasan dan membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan. Ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Dan saudara ingat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga diri masing-masing, serahkan hidup saudara hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Sampai jumpa di waktu selanjutnya.